Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SIS. Kembali di SIS Suara Ibu Situbondo. Dan masih bersama saya Ayu yang berkesempatan untuk memandu program SIS yang hari ini. Kami adalah media PKK, kami hadir untuk mengedukasi dan berbagi inspirasi. Nah, tentunya kami kembali hadir dengan bahasan seru, satu tema yang cukup jadi perhatian juga, yakni tentang pernikahan usia anak atau pernikahan usia dini. Yang ini sudah jadi PR berpuluh-puluh tahun yang mungkin masih belum terpecahkan. Dan saat ini telah hadir dua narasumber hebat di studio kami. Ada Bu Wawi dari PKK Kabupaten. Assalamualaikum Bu Wawi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ketemu lagi kita ya. Kemudian juga ada Mbak Kuntis, ini sekretaris, menjabat sebagai sekretaris IPARI. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya penasaran, IPARI itu apa sih Mbak Kuntis? Aneh ya Mbak, apa sesuatu yang baru ya? Iya Mbak. Nah, jadi IPARI itu adalah wadah organisasi profesi sebenarnya ya, bagi teman-teman yang mempunyai profesi penyuluh agama Islam. Jadi IPARI sendiri ini masih baru Mbak, baru umur 3 tahun, baru harlah kemarin. Harlah yang ketiga ya. 26 Mei 2023 ya kalau tidak keliru. Jadi baru 3 tahunan sih. Cuman ini menjadi apa ya, oase di tengah teman-teman penyuluh yang awalnya kita tidak punya wadah, akhirnya ada semacam wadah organisasi yang bisa menyatukan kita. Gitu. Kalau secara garis besar itu apa yang dinaungi oleh IPARI itu sendiri, Bu? Secara garis besar ya, karena ini organisasi profesi, jadi IPARI khusus bagi penyuluh agama Islam. Termasuk nanti pendekatan-pendekatan soal pernikahan usia anak dari segi agama termasuk gitu di ya? dalamnya. Jadi bagaimana mencegah pernikahan anak dan sebagainya. Karena itu juga masuk di bagian Astar-Protas Kementerian Agama ya. Bagaimana nanti bimbingan kita itu menjadi bimbingan yang berdampak, jadi kemenak berdampak. Itu salah satu program dari Menteri kita. Menurut Bu Wawi dan juga Mbak Kuntis sendiri nih, kenapa isu soal pernikahan usia anak itu sangat penting untuk dibahas? Apa memang hal ini jadi fenomena yang besar khususnya di Situbondo sendiri? Ini gimana? Ya, kalau di PKK, khususnya di Pokja 1 ya Mbak, memang untuk pernikahan usia anak ini, pencegahan pernikahan usia anak ini menjadi prioritas juga, prioritas bagi kita untuk bagaimana masyarakat paham bahwa kemudian kalau terjadi pernikahan di usia anak ini semacam domino efek gitu, kemudian nikah di usia dini, yang pasti kemudian pendidikan terbengkalai, jaminan ekonomi juga kemudian tidak bisa juga karena pendidikannya kurang memadai. Apa yang bisa dilakukan dengan pendidikan yang hanya di usia SMP, lulus SMP sudah nikah? Ada sih memang yang lulus SMA sudah nikah, tapi itu tetap belum memadai dan belum cukup bekal untuk membina rumah tangga. Terus kemudian setelah itu kesehatan juga menjadi terbengkalai juga, menjadi terabaikan. Kenapa? Karena secara reproduksi mereka belum siap, mental belum siap, kemudian juga secara fisik belum siap, sehingga ya semacam domino efek gitu. Sudah terbengkalai dari ekonomi, terbengkalai dari pendidikan, terbengkalai juga dari kesehatan. Kita sampai tidak tahu ini bermulanya dari apa gitu. Tapi yang pasti pernikahan di usia anak itu menjadi salah satu faktor yang sangat dominan yang bisa menentukan itu. Belum lagi kemudian sekarang ada stunting yang itu lebih banyak juga dilahirkan dari ibu-ibu yang belum siap untuk hamil ya, secara reproduksi, secara organ reproduksinya itu. Sehingga itu kemudian yang dilakukan oleh Pokja 1 untuk bagaimana kemudian masyarakat paham bahwa kalau sudah tidak dilakukan pencegahan di pernikahan usia anak ini, efek setelahnya banyak sekali gitu. Bukan hanya sekedar perceraian, bukan hanya sekedar terjadinya KDRT, bukan hanya sekedar terjadinya stunting. Banyak hal-hal lain yang kemudian mendasari, menjadi dampak, menjadi efek dari apa yang sudah dilakukan itu. Kalau dari Bu Kuntis sendiri bagaimana menilai fenomena ini? Tentunya kita memahami bahwasanya pernikahan itu bukan sesuatu yang selesai seperti kita melakukan ibadah-ibadah yang lain ya. Kalau kita melakukan ibadah sholat, takbiratul ihram, selesai di salam, cukup seperti itu. Jadi ketika kita takbiratul ihram, semua yang dilarang kita hindari demi menjaga batalnya sholat gitu. Jadi ketika salam selesai, ibadah itu selesai. Tapi berbeda dengan pernikahan tentunya,
Nah, pernikahan ini adalah ibadah terpanjang seumur hidup. Jadi tidak ada yang namanya pernikahan itu ada jedanya kan ya. Nggak ada jedanya. Kontrak waktu kontrak waktu Menyempurna 5 tahun ibadah. gitu. Capek. Berhenti dulu, istirahat, break dulu nikahnya, nggak ada kan ya. Dan saya yakin semuanya nggak mau juga, masyarakat juga yakin juga nggak mau. Maka karena ini pernikahan yang cukup panjang, perjalanan masa yang cukup panjang, ibadah yang cukup panjang, kemudian pendidikan juga. Keluarga ini kan juga tempat kita belajar ya, belajar kita, orang tua belajar dari anak, bukan hanya kita yang mengajari anak, tapi bagaimana kita juga belajar dari anak. Maka karena ini panjang, maka tentunya perlu dipersiapkan dengan matang. Nah, kalau bahasanya orang desa itu kan, kalau apa itu, namen padi itu Mbak, mance. Itu aja harus ada bekal kan ya. Mance itu bawa bekal, ada nasi, ada air lah, minimal itu yang dibawa. Nah, apalagi pernikahan gitu. Nah, maka karena butuh bekal yang cukup untuk menghadapi pernikahan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Wawi, bahwasanya kompleks banget ya di pernikahan itu, apalagi yang dilakukan oleh anak, efeknya juga banyak, maka perlu adanya persiapan. Nah, persiapan ini tentu akan maksimal ketika usianya matang, begitu. Kalau boleh tahu nih dari pengalaman yang sudah dihadapi mungkin Bu Wawi maupun Mbak Kuntis, pernikahan usia ini kan pasti ada penyebab ya. Nah, kalau sebagian besar alasan yang ada di masyarakat itu sebenarnya apa? Kenapa sampai akhirnya terjadi pernikahan usia dini itu? Ya, kan disuap dulu sih. Boleh saya ya? Tingsut. Ya, satu gitu ya. Gimana Mbak? Karena saya lebih tua ini. Iya, benar-benar. Ya, kalau yang di PKK sih Mbak, yang masuk ke kami kan kadang juga ada sih teman atau ya dari kader-kader yang banyak itu kita coba kontak-kontak, kita coba komunikasi gitu. Kalau dibilang yang terbanyak atau dari apa sih sebenarnya gitu? Yang banyak sih memang juga apa sih, nikah by accident aja, MBA. Ya, MBA. Okay. Kita tidak tahu ya persentasenya berapa, tapi kebanyakan kemudian mentoknya itu di situ alasannya. Mentoknya kemudian anak saya sudah hamil gitu, terus anak saya sudah begitu dekat sama pasangannya, terus anak saya sudah terlanjur gitu, yang hal-hal seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau saya lihat juga itu ada beberapa sih, Bu Kuntis nanti mungkin bisa menjelaskan. Dulu itu kan awalnya kan usia nikah itu untuk bisa minimal nikah itu loh untuk perempuan itu kan 16 ya. Nah, 16 itu masih agak bisa, masyarakat masih agak bisa. Alah, 16 itu kan baru lulus SMP atau SMA kelas 1 ya Mbak Yu ya. Nah, SMA kelas 1. Jarang sekali masih. Walaupun waktu itu ya banyak juga alasan-alasan untuk kemudian tidak sekolah SMA itu juga banyak gitu. Tetapi kita masih bisa, masyarakat tuh masih bisa, iyalah nunggu sampai SMA. Nah, sekarang undang-undang yang baru ya Bu Kuntis ya, itu kan jadi 19 ya, jadi 19 tahun. Gitu ya. Padahal anak itu usia ada yang 17, 18 lah. Itu sudah lulus SMA. Nah, alasannya itu yang kami tangkap dari beberapa kita coba komunikasi dengan masyarakat yang konsultasi, anak saya sudah mau nikah ini gitu sama ibu-ibu itu. Lah ini sudah lulus SMA, kemudian mau apa gitu loh. Mau ngapain, anak saya enggak sekolah gitu, anak saya enggak kuliah. Mau ngapain, ada jeda, masih nunggu 19 ya yang mau nikah gitu. Jadi berpikirnya itu tidak pada kematangan, tetapi pada angka itu gitu. Padahal kan kita tidak bisa, angka itu hanya salah satu indikator yang gimana yang bisa diterima ya, indikator apa yang bisa diterima. Kalau kita pakai indikator anaknya harus dewasa, anaknya harus mentalnya harus kuat. Kan nggak bisa, sulit kan. Jadinya pemerintah itu ya 19 lah gitu ya, 19. Nah, itu yang tidak dipahami oleh masyarakat. Berpikirnya itu bahwa anak saya sudah lulus SMA, cuma usianya masih 18. Ada yang 19 kurang sekian bulan, ada yang bahkan masih 17. Jadi dicari-carilah cara itu, bagaimana anak saya bisa tetap menikah gitu. Ya kemudian walaupun tidak MBA, kemudian ya karena faktor lingkungan atau faktor budaya juga kemudian, karena berpikirnya bahwa lah ini loh untuk di sini usia segitu mau sudah matang gitu, usia segini memang sudah waktunya, harusnya memang sudah nikah gitu ya. Kalau yang di PKK kita kebanyakan gitu. Bahkan juga ada beberapa yang bagi kami itu tokoh gitu, saat kita coba, Pak ini kenapa ya kok jadi kemarin kayaknya ikut sosialisasi gitu ya di PKK itu. Iya Bu, sudah lulus SMA, nunggu apa? Masih seperti itu gitu. Itu kalau yang di PKK. Belum lagi ada ini ya Bu ya, semacam stigma yang
bukan jadi standar resmi sebenarnya, cuman banyak di desa-desa khususnya mereka itu mengecap anak usia sekian belum menikah itu perawan tua, katanya gitu ya. Gimana nih Mbak Guntis? Nah, ini Mbak Guntis ini biasanya nih. Enggak, kalau yang saya Ya, ini mungkin ya, kalau Mbak Owi kan PKK kabupaten ya, tapi beliau ini notabene ya informasi aja ya. Beliau juga penyuluh sebenarnya. Jadi, jadi penyuluh itu sebenarnya gini Pak, profesi penyuluh ini fleksibel. Jadi saya sendiri juga anggota PKK di kecamatan. Kebetulan juga anggota Pokja 1 gitu. Kita banyak bersinergi di sana. Kalau saya melihatnya dari beberapa yang terjadi di masyarakat itu kita bisa ya secara garis besar apa yang disampaikan oleh Mbak Owi, cuman mungkin ada dua faktor ya. Secara garis besar itu ada dua faktor, ada internal ada eksternal. Jadi secara internal mungkin kembali ke anaknya sendiri. Jadi dulu pernah saya waktu masih zamannya Pak Dadang, nah itu kan gencar-gencarnya stop pernikahan dini gitu ya, stop pernikahan. Karena waktu itu Pak Dadang di MUU karena Situbondo termasuk angka tertinggi di Jawa Timur waktu itu. Kemudian alhamdulillah sekarang malah tidak masuk 5 besar. Ini lumayan prestasi yang cukup aplaus lah buat kita untuk seluruh stakeholder ini yang sudah bekerja keras untuk menurunkan itu. Pada waktu itu kami melakukan sosialisasi bersama Pokja 1 waktu itu, Pokja 1 kecamatan kabupaten, cuman saya yang dari KUA waktu itu melakukan di agak pelosok. Beliau bilang gini, jadi audien itu masyarakat bilang gini, Mbak, saya ini sebenarnya pengen juga Mbak punya anak seperti sampean. Ya bukannya dalam tanda kutip ya, artinya waktu itu karena saya yang menyampaikan. Jadi hanya pengen juga punya anak seperti sampean, selesai sekolah, selesai kuliah, punya kerjaan gitu. Cuman anaknya ini Mbak, tidak bisa dipegang buntoen katanya. Bahasa Madura ya, tidak bisa dipegang buntoen. Kabar SMS ya, semesat. Kabar katanya dengan-dengan, lalu dengan-dengan. Nah, ini bahasa dengan-dengan paham ya Mbak ya. Jadi entah itu pacar, entah itu tunangan ya, itu akhirnya dia karena takut dosa, ya, akhirnya si ibu itu kemudian melakukan diakad, nikah siri ya, gitu dinikahkan. Waktu itu karena masih 16 tahun ya, yang dinikahkan gitu loh. Jadi ada banyak faktor. Jadi yang pertama juga dari orangnya sendiri, jadi dari remajanya sendiri. Bukan hanya persoalan orang tua yang ingin keburu anaknya nikah, itu sebenarnya bukan hanya itu. Walaupun itu juga ada apalagi di daerah pedesaan ya. Kalau kita lihat data itu 15% perkotaan, 24% lebih tinggi di daerah pedesaan karena memang budaya masih di sana. Terkait dengan yang persoalan angka umur tadi, ya di Kementerian Agama itu ada namanya 2 program untuk mencegah ini ya sebenarnya. Itu ada namanya bimbingan BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Jadi itu untuk anak-anak yang masih dalam tahap pendidikan. Jadi biasanya awalnya SMP, SMA, kuliah itu lokus kita di sana, sasaran kita di sana. Cuman saat ini kami di kecamatan turun grade karena ternyata program kan bukan hanya BRUS ya. Saya cerita dulu BRUS, ada banyak program, ada BRUS, ada BRUN, ada BIMWIN di Kemenak niku. Jadi BRUS itu bimbingan remaja usia sekolah sebagai preventif, langkah preventif untuk mencegah pernikahan anak. Jadi edukasi kita ke sekolah-sekolah atau ke remaja-remaja yang kayak di kelompok-kelompok remaja gitu ya, Karang Taruna dan sebagainya. Nah, itu di sana itu sebagai pencegahan bagaimana pernikahan anak, mengedukasi mereka gitu. Kemudian yang kedua di BRUN, bimbingan remaja usia nikah. Nah, jangan hanya kita fokus kita mencegah pernikahan dini nih, tapi yang orang yang sudah waktunya untuk menikah, kemudian karena dicekokin yang kayak gitu, jadi takut akhirnya nikah. Nah, kan jangan hanya kayak gitu. Akhirnya untuk yang remaja usia nikah itu kita bimbing materinya itu terkait dengan persiapan menuju pernikahan. Jadi bagaimana apa aja yang diperlukan, yang kesiapan yang harus mentalnya, kemudian fisiknya harus siap dan seterusnya gitu. Kemudian yang terakhir bimbingan perkawinan. Nah,
Nah, bimbingan perkawinan ini biasanya dilaksanakan di KUA bagi catin yang akan melaksanakan pernikahan. Itu biasanya dikumpulkan, kita adakan bimbingan atau ya semacam pendampingan lah, belajar bersama lah, intinya kebelasan bersama tentang bagaimana sih sebenarnya dunia pernikahan gitu. Jadi ketika kami melakukan bimbing ternyata setelah kami tanya, ini dari peserta kapan nih yang nikah minggu ini, diam semua. Nah, di beberapa kecamatan ya kami temukan itu diam. Loh, kok diam? Sudah Bu. Loh, oh sudah pernikahan berapa? 1 bulan 2 bulan? Nah, biasanya kan bimbing itu bagi catin atau yang baru nikah gitu. Yang baru nikah sebulan 2 bulan itu masih kita ikutkan kalau dia belum dapat bimbing itu. Ternyata itu nikahnya sudah lama. Sudah 1 tahun 2 tahun, ada yang bahkan 3 tahun. Ternyata mereka nikah siri terlebih dahulu. Kenapa nikah siri? Karena umurnya belum sampai 19 tahun. Itu boleh dinikahkan saat itu. Nah, kalau secara hukum ya enggak boleh. Artinya kalau Mutin ya menjawab pertanyaannya tadi ya. Mitra itu namanya apa? Mitra. Ya, mitra. Ya, sekarang enggak ada. Kalau dulu kan P3N. Dulu P3N, pembantu pencatatan nikah. Sekarang ini mitra KUA istilahnya. Kalau di desa biasanya Mutin gitu ya. Nah, Mutin ini juga enggak boleh menghadiri prosesi nikah siri. Seharusnya ya. Tapi memang ada masih fenomena seperti itu ya? Masih ada. Artinya ketika umurnya tidak sampai, kemudian mereka nikah siri. Ini kenapa kita jadi bisik-bisik? Gimana Ibu? Ada kok jadi seolah-olah jangan bilang-bilang ya gitu ya. Iya, jangan bilang-bilang ya gitu ya. Gak apa-apa, itu bercandaan aja gitu. Selingan di podcast. Terus tapi yang melakukan pernikahan siri ini bukan Mutin. Jadi karena kalau sudah jadi Mutin itu mereka sudah paham kalau itu tidak boleh gitu loh. Jadi bahkan mereka hadir pun di tempat itu mereka tidak boleh. Kalau ketahuan dan ada orang jahil kemudian difoto bisa kena disiplin. Kemarin kami waktu bincang-bincang sama salah satu kepala desa di daerah Kecamatan Asem Bagus itu, repot ini Mbak jadi kepala desa. Saya kemarin itu disuruh diundang warga. Nggak hadir gimana kan ya, kalau kepala desa nggak hadir itu ini biasanya tarik dukungan gitu kan, jadi repot. Mau hadir di sana ada pernikahan siri gitu. Nah, nih Mbak Yu, makanya kan pas sebenarnya ya. Jadi Pokja 1 itu kita bermitranya dengan penyuluh-penyuluh itu yang banyak kan di ini, yang kita Pokja 1 itu pada kader-kader PKK sosialisasinya yang notabene mereka adalah masyarakat di ujung tombak ya, ibu-ibu itu yang bagaimana itu bisa menyuarakan juga gitu. Jadi fenomena yang katanya Mbak Ayu tadi, boleh enggak yang Mutin? Yang Mutin itu bagian dari kita ya, bagian dari masyarakat ya. Terkadang mereka juga ada yang menguatkan juga secara personal, artinya kalau tadi bahasanya Mbak tadi oknum gitu ya, oknum gitu. Enggak, ada juga yang kemudian daripada ribet, usia masih kurang, kemudian di KUA tidak diterima. Ada persyaratannya kan ya Buntis ya, dispensasinya juga ribet gitu. Ya sudahlah gitu. Kalau biasanya ibu-ibu ini juga, sudahlah carikan cara gimana yang bisa kira-kira nikahnya tetap jalan, tetapi juga tidak perlu ribet juga gitu, tidak perlu ribet ngurusi yang administrasi bagi mereka. Nah, ibu-ibu PKK, kader-kader kita itu sudah banyak yang udah cerdas di bawah itu. Jadi lewat majelis taklim kita, kalau PKK Pokja 1 itu kita lewatnya di Malika kan. Sekarang sudah di Malika, majelis taklim TPPKK itu ini hampir semuanya sudah punya ya, Bu Kuntis ya. Bu Kuntis ini orang lapangan nih. Hampir semuanya ini kita sudah punya di desa-desa, sudah ada Malika itu. Yang itu lewat itu juga kita bisa menyuarakan itu. Selain juga kemarin kita bermitranya itu sosialisasi tunda pernikahan usia anak ini lewat juga remaja-remaja di sekolah-sekolah itu, yang PKK juga kita lewat kader-kader kita. Itu yang di PKK seperti itu. Nah, tadi kan saya sempat menangkap statement dari Mbak Kuntis soal dari faktor internal anak itu sendiri. Kan memang pasti ada orang tua yang berpikiran daripada zina lebih baik dinikahkan saja. Nah, dari Ipari sendiri ada nggak sih Mbak pendampingan yang melalui pendekatan agama untuk meluruskan mindset yang seperti ini? Kita kan
penyuluh ini sistemnya masuk ke majelis taklim, masuk ke perkumpulan-perkumpulan. Nah, di Brus sendiri sama Brun itu sudah jalan, sudah sering. Bahkan teman-teman itu sekarang tidak hanya untuk pencegahan usia anak, tidak hanya di SMP. Bahkan saya kemarin di lokasi saya itu saya turunkan sudah ke SD kelas 6. Respon masyarakat sendiri seperti apa? Ya sebenarnya luar biasa ya. Mereka juga meresponnya tuh pengen anaknya itu ya sukses ya gimana, cuman salah satunya ya dari mereka itu. Jadi mungkin perlu penguatan di remajanya nih juga salah satunya gitu. Kemudian dari sudut pandang, bukan dari sudut pandang ya, dari sisi keluarga sendiri. Saya pernah baca Bu Wawi bahwa seorang anak yang tangki cintanya kosong, khususnya perempuan yang tangki cintanya kosong dari seorang ayah, itu biasanya mereka berusaha mencari di luar, akhirnya terjerumus pada pergaulan bebas, MBA, hingga berujung pada pernikahan usia anak. Nah dari hal yang seperti ini, bagaimana Bu Wawi memandang seberapa besar sih peran keluarga untuk melakukan pendampingan supaya anak-anak itu tidak sampai ke hal yang seperti ini? Ya, Mbak Ayu, kalau kita lihat di dunia sekarang ya, di dunia digital, dunia maya itu luar biasa sekali, sangat mempengaruhi mereka. Bahkan anak kecil pun sudah bisa mereka akses TikTok sendiri, Instagram, Facebook, sudah mulai turun memang ke Facebook ya. Tapi bagi mereka info-info yang kemudian menjadikan saat mereka tangki mereka kosong, kemudian gampang sekali mereka kemudian mengisinya dengan hal-hal yang belum semestinya ya. Nah, kita di Pokja 1 itu kita memang menguatkan itu, penguatan di dalam keluarga. Kita ada program Pak Aredi, pola asuh anak dan remaja di era digital itu. Jadi bagaimana kita itu bisa merangkai dan bisa memahamkan, berikan pemahaman kepada keluarga bahwa fungsi keluarga itu sangat luar biasa. Jadi sekarang ini kita selain ada kader-kader kita yang ada di desa, kita juga sudah mulai merangkai juga, tidak hanya sekedar kader-kader yang ada di Desa Wisma, tetapi juga di semua yang ada di kelompok majelis taklim tadi itu menjadi kader kita. Itu yang bisa menyuarakan, yang bisa mengisi tangki-tangki kosong itu, dalam artian bahwa pemahaman terhadap keluarga, pemahaman keluarga pada keluarga bahwa untuk bisa merangkul anak sedemikian rupa itu harus benar-benar dilakukan. Nah, itu yang sedang kita lakukan. Bagaimana bisa menjadi ibu yang didengar oleh anak, gitu ya. Bagaimana bisa menjadi ayah yang kemudian bisa benar-benar menjadi pelindung bagi putra-putrinya. Bukan cuma nyari uang aja ya. Iya, bukan hanya sekedar kemudian jobnya jelas gitu. Ayah bagian cari uang, yang ibu bagian masak gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar jadi itu. banyak double Jadi jadinya double gitu. Kadang lucu kalau ada seorang ayah yang merasa, ini di studio ayah-ayah semua. Iya, Kadang lucu ya ketika kita melihat seorang ayah yang merasa gengsi untuk bantuin jaga anak. Padahal itu sebenarnya bukan membantu ya. Namanya parents, itu bahasa Inggris, orang tua. Orang tua itu dari ibu dan ayah. Ya Mas kameramen ya. Masnya tertawa getir. Saya pernah punya foto, kok kebetulan ya waktu itu ya. Coba saya cari lagi foto di Posyandu itu ada 3 ayah gitu, masih muda-muda seperti mas kameramen ini lagi antri, semuanya loh Bapak, yang satu pakai sarung lagi gendong anaknya, yang satu pakai celana panjang gendong anak, yang satunya pakai celana pendek gendong anak. Terus foto itu di bidik ya, terus saya tanya kan, kebetulan saya kenal semua itu. Ini kemarin janjian apa kontennya? Oh enggak, katanya. Malu saya dimasukkan gitu loh. Bilangnya malu, bukannya bangga. Padahal kita yang mendidik itu bangga loh. Iya, biasa loh. Lagi antri di Posyandu bertiga, enggak janjian itu katanya. Karena kebetulan istrinya, istri saya loh. Pengen saya mandek gitu. Istri saya lagi ini. Sampai sana ketemu lagi sama teman. Lah terus ada yang iseng moto lagi. Oh, saya malu katanya gitu. Bahkan sama teman-teman tuh ada yang dibikinkan sampai kayak flyer gitu, pamflet gitu kan, karena itu menjadi sesuatu yang wah gitu loh ya. Ayah kok ya peduli banget gitu mulai dari ini, itu sesuatu wah. Nah, ini sebenarnya yang harus disuarakan juga oleh kita. Artinya bukan lagi malu, mestinya harusnya bangga, dan itu bisa menginspirasi yang lain kan ya, bisa mengajak yang lain juga bahwa jadi ayah tuh tidak harus kemudian cari uang, bagi-bagi uang gitu, bagian kemudian memenuhi kebutuhan secara
finansial gitu, tidak harus seperti itu. Karena Lagi ini biasa saya saja ya, Bu, Iya. ketika sudah tua justru para ayah itu banyak yang bertanya-tanya kenapa kok anak-anak saya lebih dekat sama Lebih- istri. Iya, setelah tua baru sadar, baru kemudian- Sudah Iya, baru terpikir gitu. Ya ini saya tertarik sekali tadi waktu Bu Wawi berbicara soal efek domino. Kalau saya lebih senangnya menyebut itu sebagai lingkaran setan sebenarnya. Iya, Karena kesengsaraan yang hadir dari pernikahan usia anak itu nanti akan diwariskan ke anaknya lagi. Seharusnya tercukupi secara ekonomi, tercukupi secara afeksi, emosional ibunya stabil. Mereka setiap hari biasanya anak-anaknya itu jadi korban kekerasan juga ya Bu ya. Iya, sedikit-sedikit marah. Dimarah-marahi. Gimana Iya, enggak marah? Yang waktunya ibunya juga sudah waktunya untuk main, kok disuruh gendong anak. Ya kalau anaknya iya aja gitu lah. Anaknya kan hanya anak kecil ya. Ngampul loh kata orang sini ya. Ngampul enggak tahu harus diapakan gitu. Jadi saya berbicara sebagai seorang ibu ya, rasanya itu sedih banget ya kalau misalkan ada momen anak kita ingin sesuatu tapi kita tidak bisa memberi. Betul. Karena keterbatasan yang dibuat sendiri sebenarnya ya. Betul. Itu yang Speechless. kayaknya itu lebih dari menyakitkan saat kita Mbak mikir Kuntis mana? kiamat belum ini. Ya ini terakhir ya, semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa dipahami baik-baik oleh para pendengar. Saya ingin bertanya nih ke Bu Wawi dan juga Mbak Kuntis ya. Jika Anda dapat menyampaikan satu pesan kepada setiap orang tua yang saat ini memiliki anak remaja, nah apa pesan yang paling ingin Anda sampaikan supaya anak-anak kita dapat tumbuh, belajar, dan meraih cita-cita sebelum memasuki kehidupan berumah tangga? Ya, kalau saya sih simple aja, saya ingin menyampaikan pada ibu-ibu, anak-anak juga remaja, saya akan sampaikan bahwa menikah di usia yang tepat akan melahirkan generasi yang hebat. Dari Mbak Kuntis. Sedikit aja ya, orang tua itu tidak hanya punya kewajiban untuk menghantarkan anak sampai pernikahan, tapi lebih lagi menyiapkan bagaimana dia siap dalam pernikahannya itu. Ya. Baik, itu tadi perbincangan singkat kita di SIS Suara Ibu Situbondo. Terima kasih Bu Wawi dan juga Mbak Kuntis yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Saya Ayu pamit undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SIS Suara Ibu Situbondo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngaku sampai mau nangis.